Ada masa ketika kita bekerja bukan lagi untuk membeli apa yang kita mau, tetapi untuk membayar apa yang harus kita tanggung. Dan anehnya, di usia ketika orang mengira kita sudah mapan, justru disitulah hidup terasa semakin berat. Ini adalah cerita dari Dira yang ceritanya menurut aku sangat luar biasa. Namun, ya seperti biasa, Dira itu adalah nama samaran. Oke, mari kita simak ceritanya. Ada masa ketika kita bekerja bukan lagi untuk membeli apa yang kita mau, tetapi untuk membayar apa yang harus kita tanggung. Dan anehnya, di usia ketika orang mengira kita sudah mapan, justru disitulah hidup terasa semakin berat. Beberapa waktu lalu, aku membuka kembali DM Instagram. Aku menemukan banyak pesan dari pendengar yang menanyakan kapan episode terbaru. Salah satunya datang dari seorang perempuan yang sebentar lagi berusia 28 tahun. Ia bercerita bahwa hidupnya hampir hanya berisi pekerjaan. Senin sampai Minggu bekerja, tidak ada percintaan, tidak ada banyak waktu untuk dirinya sendiri. Tapi di dalam hati, ia sebenarnya juga ingin memiliki pasangan. Masalahnya, ia tidak hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri. Ia membantu biayai orang tua, membantu saudara, membayar cicilan rumah, dan masih menyimpan keinginan untuk suatu hari bisa keluar dari pekerjaan yang sekarang. Aku membaca cerita itu dan berpikir, ternyata banyak orang sedang menjalani hidup yang sama. Mungkin dari luar kita terlihat baik-baik saja, kita masih bisa tertawa, pergi bekerja, mengunggah sesuatu ke media sosial, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dipikul seseorang itu. Iya, di balik layar semuanya tidak ada yang tahu. Dan setelah usia 25 tahun ke atas, ya hidup memang terasa berbeda. Nggak kayak waktu dulu kita 25 ke bawah gitu. Ini berlaku untuk hampir semua orang gitu. Dulu ketika kita masih kuliah, kalau kita gagal melakukan sesuatu, rasanya dunia tidak langsung runtuh. Kita masih bisa pulang ke rumah, masih ada orang tua, masih ada ruang untuk mencoba lagi. Tapi ketika hidup mulai masuk ke dunia pekerjaan, semuanya berubah. Kalau tidak bekerja, kita kesulitan untuk makan. Kalau tidak menabung, kita tidak punya pegangan. Kalau orang tua mulai menua, perlahan tanggung jawab mereka juga ikut berpindah kepada kita. Dan akhirnya hal-hal sederhana pun mulai terasa mahal. Membalas chat tidak lagi selalu menjadi prioritas. Bertemu teman tidak bisa sesering dulu. Akhirnya pekan yang dulunya digunakan untuk jalan-jalan sekarang kadang terasa lebih berharga kalau dipakai tidur. Bukan karena kita tidak sayang, bukan karena kita berubah menjadi orang yang tidak peduli. Kita hanya sedang belajar menentukan prioritas. Di usia yang mendekati 30, romantis juga bisa berubah bentuk. Dulu, cinta mungkin berarti pergi berkencan, membalas pesan dengan cepat, atau menghabiskan waktu bersama. Sekarang cinta bisa berarti menabung bersama untuk membeli rumah. Bisa berarti mengurangi pergi ke kafe karena sedang mempersiapkan pernikahan. Bisa berarti memilih tinggal di rumah pada akhir pekan karena ada tujuan yang ingin dicapai. Dan menurutku itu tetap romantis. Karena pada akhirnya cinta bukan hanya tentang bagaimana kita menikmati hari ini, tetapi juga tentang bagaimana kita berusaha membuat kehidupan bersama menjadi lebih baik. Begitu juga dengan pernikahan. Menikah atau tidak tetap sebuah pilihan, tapi menurutku memiliki pasangan hidup bisa menjadi sesuatu yang indah. Bukan karena pasangan akan menyelesaikan semua masalah kita, melainkan karena ada seseorang yang bisa ikut memikulnya, ada seseorang yang bisa bersama dan mendampingi kita dalam segala urusan dan masalah. Ketika kita punya masalah, masalah itu tidak lagi sepenuhnya milik kita. Ada seseorang yang bisa diajak berpikir, berjuang, dan mencari jalan keluar bersama. Namun, kita juga harus belajar menerima bahwa setiap fase kehidupan punya bentuk kebahagiaannya sendiri.
Jangan terlalu sering membandingkan hidup kita dengan apa yang terlihat di media sosial. Kita melihat orang lain, kita melihat orang liburan, membeli sesuatu, makan di tempat bagus, lalu berpikir kenapa hidupku tidak seperti mereka. Padahal kita tidak tahu berapa lama mereka menabung, kita tidak tahu apakah mereka sedang berutang, kita hanya melihat potongan kecil dari kehidupan mereka. Dan kita hanya melihat bagian yang positif dan happy-happynya saja. Kita juga tidak harus selalu pergi jauh untuk bahagia. Kadang justru bersama pasangan di rumah memasak, berkebun, membersihkan rumah, atau sekedar berbicara sampai malam sudah cukup untuk bikin kita bahagia. Karena semakin dewasa kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu harus terlihat mahal. Jadi untuk siapapun yang sedang berada di usia 25, 28, 30 atau bahkan lebih dan merasa hidup semakin berat, mungkin kamu memang sedang berada di fase itu. Fase ketika hidup meminta kita lebih dewasa, lebih hati-hati, lebih pandai mengatur uang, lebih bijak memilih waktu, dan lebih berani menentukan apa yang benar-benar ingin kita capai. Kamu tidak sendirian, mungkin sekarang hidup terasa kusut, tapi pelan-pelan kita akan menemukan cara untuk menatanya. Yang penting jangan hanya bekerja sampai lupa hidup, tetap bekerja dan kejar tujuanmu, tapi sisihkan sedikit ruang untuk bernapas, karena menjadi dewasa bukan berarti harus kuat setiap saat. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar, menarik napas, lalu berkata kepada diri sendiri bahwa tidak apa-apa, aku sedang berusaha.